Malam itu, kabut turun lebih rendah dari biasanya, menyelimuti aspal dingin komplek permai yang seolah tak berujung. Mang Dadang merasakan firasat buruk sejak ia berangkat. Namun kebutuhan ekonomi memaksanya tetap mendorong gerobak kayu tua itu. Ting, ting, bunyi bisi beradu porselen itu biasanya terdengar akrab. Namun malam ini, suaranya terdengar seperti lonceng kematian yang menggema di antara rumah-rumah kosong. Saat ia mencapai tikungan maut di dekat pemakaman tua, suhu udara merosot tajam hingga napas Mang Dadang berubah menjadi uap putih. Di bawah lampu jalan yang mati nyala secara ritmis, ia melihatnya. Seorang wanita berdiri kaku, menghadap ke arah tembok pemakaman. Rambutnya panjang hingga ke betis, menutupi seluruh punggungnya yang tampak bungkuk. "Bakso, Bang," suaranya bukan keluar dari mulut, melainkan seperti bergema langsung di dalam kepala Mang Dadang. "Iya, Nan, 1 porsi." Mang Dadang gemetar. Ia tidak berani menatap kaki wanita itu. Namun, matanya tak sengaja melirik ke bawah. Benar saja, ujung gaun putih itu tidak menyentuh tanah. Wanita itu melayang beberapa senti di atas aspal. Dagingnya yang banyak. "Saya lapar sekali." Saat Mang Dadang membuka tutup panci, bukan uap gurih yang keluar, melainkan asap hitam pekat yang berbau bangkai hewan membusuk. Tanpa sadar, Mang Dadang melihat ke dalam panci. Air kuah yang tadi bening berubah menjadi merah kental seperti darah yang mendidih. Ia ingin lari, tapi kakinya seolah terpaku ke bumi. Dengan tangan gemetar hebat, ia menyendok bakso ke dalam mangkok. "Ini, Neng." Wanita itu berbalik. Wajahnya tidak hanya pucat, tapi hancur di satu sisi, memperlihatkan tulang pipi yang menonjol dan belatung yang menggeliat di balik pori-porinya. Matanya hanya menyisakan bagian putih yang menatap kosong ke arah Mang Dadang. Wanita itu menerima mangkoknya. Tiba-tiba, ia membuka mulutnya dengan lebar yang tidak wajar melewati batas rahang manusia dan menelan 1 bola bakso bulat-bulat. Suara kerak terdengar jelas, seperti tulang yang patah saat ia mengunyah. "Kurang," desisnya. Suaranya kini berubah menjadi geraman rendah. Tiba-tiba, dari balik rambut panjangnya, muncul tangan-tangan pucat kecil yang banyak seolah ada bayi-bayi yang bersembunyi di dalam punggungnya yang bolong. Tangan-tangan itu merayap keluar, mencoba menggapai tangan Mang Dadang. "Bang, mau ikut saya ke dalam?" Wanita itu menunjuk ke arah celah sempit di tembok pemakaman yang gelap gulita. Mang Dadang akhirnya bisa menggerakkan kakinya. Ia berteriak sekuat tenaga, meninggalkan gerobak baksonya begitu saja. Ia berlari tanpa arah, namun kemanapun ia menoleh, ia mendengar suara tawa melengking hihi yang seolah berpindah-pindah dari satu pohon ke pohon lain di sampingnya. Esok paginya, warga menemukan gerobak Mang Dadang terbengkalai di depan gerbang makan. Panci baksonya penuh dengan potongan kain kafan yang berlumuran lumpur. Mangkok yang digunakan semalam pecah menjadi 2, berisi rambut manusia yang sangat panjang yang melilit tulang belulang kecil. Mang Dadang ditemukan 3 hari kemudian di atas pohon beringin tua dalam keadaan linglung. Ia terus-menerus memukul-mukul tangannya ke batang pohon, seolah sedang memukul mangkok bakso, sambil bergumam kecil, "Ting, teting, baksonya, Neng. Jangan pakai sambal." Peringatan, jika Anda mendengar suara tukang bakso di tengah malam yang sunyi, namun iramanya tidak beraturan, jangan pernah memanggilnya. Mungkin itu bukan Mang Dadang yang sedang mencari nafkah, tapi sesuatu yang sedang mencari teman. Warga yang menemukan Mang Dadang di atas pohon beringin itu adalah Pak RT dan 2 peronda malam. Namun, misteri tidak berhenti setelah Mang Dadang diturunkan. Justru, teror itu baru saja dimulai bagi seluruh warga komplek Permai. Seminggu setelah kejadian itu, Mang Dadang dibawa pulang ke rumah kontrakannya yang sempit di pinggir komplek. Ia hanya bisa duduk diam di pojok kamar, tatapannya kosong menghadap tembok. Namun, setiap kali jam menunjukkan pukul 0, Mang Dadang akan mulai melakukan gerakan aneh. Tangannya yang kasar akan bergerak-gerak di udara, seolah sedang mengaduk sesuatu di dalam panci yang tidak ada. Mulutnya berkomat kamit, membisikkan resep yang membuat bulu kuduk tetangganya merinding. 1 ruas jari, 2 tetes air mata, sedikit daging busuk, diaduk sampai merah. Malam itu, Pak RT yang merasa kasihan datang berkunjung untuk membawakan makanan. Saat pintu kontrakan dibuka, bau menyengat melati dan darah langsung menusuk hidung. Pak RT melihat Mang Dadang tidak lagi di pojok kamar. Mang Dadang sedang berdiri di depan cermin,
Tapi yang terpantul di cermin bukan hanya wajah Mang Dadang. Di belakangnya, sosok wanita berbaju putih itu sedang menyisir rambut Mang Dadang dengan kuku-kukunya yang panjang dan hitam. Tiba-tiba, suara dentingan mangkok terdengar dari luar rumah. TNG. Warga komplek yang belum tidur keluar dari rumah dengan bingung. Mereka melihat gerobak bakso milik Mang Dadang yang seharusnya masih disita di kantor polisi sebagai barang bukti tengah berjalan sendiri melewati jalanan komplek. Tidak ada orang yang mendorongnya. Gerobak itu bergerak pelan, tertatih-tatih, seolah ditarik oleh kekuatan gaib. Gerobak itu berhenti tepat di depan rumah-rumah warga yang dulu sering berhutang pada Mang Dadang. Dari balik tutup panci yang tertutup rapat, terdengar suara tangisan bayi dan rintihan minta tolong. Salah satu warga yang penasaran, seorang pemuda bernama Joko, mencoba mendekat. Ia membuka tutup panci gerobak itu. Alangkah histerisnya ia saat melihat isinya. Bukan bola bakso yang bulat sempurna, melainkan bola mata manusia yang masih berkedip di dalam kuah darah yang kental. Dan di sela-sela seledri, terdapat potongan-potongan lidah yang masih bergetar. Dan tiba-tiba, lampu seluruh komplek padam. Suara tawa melengking yang dulu didengar Mang Dadang kini terdengar serentak dari atas atap setiap rumah warga. Kalian lapar? Baksonya sudah siap. Suara itu berat dan parau, seperti suara ribuan orang yang bicara bersamaan. Di rumah kontrakannya, Mang Dadang tiba-tiba berdiri tegak. Matanya yang tadi kosong kini berubah menjadi merah darah. Ia menoleh ke arah Pak RT dan berbisik dengan suara wanita. Abang belum bayar bakso saya yang semalam. Sebagai gantinya, saya ambil nyawa orang-orang yang makan dari gerobak ini. Malam itu, jeritan pecah di seluruh komplek. Keesokan harinya, 7 orang warga ditemukan tewas di dalam tempat tidur mereka masing-masing. Tubuh mereka pucat pasi, kehabisan darah, dan anehnya, di dalam mulut mereka ditemukan 1 butir bakso mentah yang dingin dan keras seperti batu nisan. Mang Dadang hilang tanpa jejak, gerobaknya pun lenyap. Namun, hingga saat ini, setiap malam Jumat Kliwon, warga komplek masih sering mendengar suara TNG. Yang menjauh menuju arah pemakaman tua. Mitos lokal, jika Anda mencium bau bakso yang sangat harum di tengah malam saat semua warung sudah tutup, jangan pernah menoleh. Itu adalah tanda bahwa Mang Dadang dan majikan barunya sedang mencari bahan daging segar untuk dagangan mereka selanjutnya.